Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayu Hayatullah dari kelas 4E, Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan final project saya tentang dataset coklat sales ini yang secara global sebagai nilai ujian akhir semester saya. Next, sebelum kita selanjutnya melanjutkan, itu ada 6 step dalam menganalisis uh, dataset. Itu ada 6 proses dalam menganalisisnya. Nah, yang pertama itu adalah asking the question. Kita menentukan pertanyaan untuk analisis. Nah, yang kedua itu adalah getting data. Kita mengambil dan mendapatkan dataset itu dari mana, atau dari Kaggle atau dari lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah investigating data. Kita tuh mengecek kelengkapan data dan mastiin bahwa informasi di dalamnya itu benar-benar ada dan relevan untuk dianalisis gitu. Nah, habis itu kita mau preparing the data. Kita mempersiapkan dataset yang sudah kita dapat itu dari Kaggle, habis itu kita formatting atau kita cleaning. Tuh. Nah, yang kelima, kita analyzing the data. Kita menganalisis apakah data ini memiliki keterhubungan satu sama lain, gitu, antar kolom. Habis itu presenting the result. Dari kita analisis, kita visual, habis itu kita mempresentasikannya. Apakah uh, kita menceritakannya dari visual itu, apakah ada dampaknya, atau bagaimana ceritanya dari hasil analisis itu. Oke, yang pertama itu ada business understanding, di mana kita tuh pertama itu harus memahami bisnis si perusahaan ini, tujuan bisnisnya itu juga apa. Gitu. Nah, si perusahaan ini tuh adalah distributor coklat global yang visibilitas itu jelas terhadap rekam jejak penjualan mereka dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Gitu. Jadi tanpa analisis yang tepat tuh si manajemen itu sebenarnya bakal kesulitan untuk mengetahui wilayah mana yang paling menguntungin nih, wilayah mana juga yang sepi pasarnya gitu. Terus produk apa nih yang harus ditingkatkan produksinya, terus siapa sales yang kinerjanya terbaik gitu. Nah, tujuan bisnisnya itu apa? Tujuan bisnisnya itu untuk mengoptimalkan strategi penjualan si perusahaan ini dengan mengevaluasi tren pasar gitu. Lalu memaksimalkan stok pada produk penyumbang pendapatan terbesar, serta menilai konsistensi performa SDM di lapangan. Gitu. Oke, next, data understanding. Dimana data understanding ini, dataset kita itu coklat sales. Ini tuh simulasi bisnis retail yang mencakup aktivitas distribusi dan transaksi produk coklat di berbagai belahan dunia, khususnya di 6 negara ini. Nah, dataset ini tuh terdiri dari riwayat penjualan selama dari tahun 2022 sampai 2024 ini. Tuh, nah itu tuh ada sales person, country, terus varian produknya, ada waktu, terus ada jumlah barang yang dikirim, terus total pendapatan. Tuh. Nah, dataset ini tuh sebenarnya relevan untuk dievaluasi, untuk mengevaluasi tren pendapatan dan popularitas barang. Barang mana nih yang paling popularitas nih di antara semua negara? Terus sebenarnya dataset ini tuh coklat yang udah jadi ya, bukan lagi coklat yang masih mentah gitu. Jadi itu ada 22 varian coklat gitu. Kita dapat dari Kaggle sebenarnya. Oke, data understanding di profil dataset ini itu ada 6 kolom, terus ada 2.973 baris. Nah, dari 6 kolom ini tuh ada salesperson, ini tuh nama representatif penjual. Ada 25 sales. Nah, country, wilayah geografis penjualan itu mencakup 6 negara operasional. Lalu produk, varian coklat yang dijual itu terdapat 22 jenis produk. Nah, terus ada tanggal, terus ada box tips, jumlah pengiriman, terus ada kolom IDR, ini tuh dari yang kolom amount, mata uang USD, itu udah dikonvert jadi rupiah gitu. Oke, kita menganalisis datasetnya. Itu tuh ada 5. Yang pertama gitu, tren pendapatan, di mana isinya itu adalah grafik garis yang melacak pergerakan total pendapatan bersih. Itu dari bulan ke bulan selama tahun 2022 sampai 2024. Nah, yang kedua itu adalah peta penjualan negara. Ini itu menampilkan pemetaan geografis wilayah penyumbang pendapatan tertinggi hingga terendah. Nah, yang ketiga itu ada top 5 produk. Kita tuh menganalisis 5 varian produk yang menjadi pencapaian transaksi terbesar gitu. Terus ada yang keempat itu ada heat map, konsistensi sales. Kita tuh bisa evaluasi rekam jejak kinerja bulanan dari tiap tenaga kerja, tenaga penjual gitu, si sales person ini melalui matriks intensitas warna. Gitu.
Nah, yang terakhir ini adalah korelasi antara kuantitas dengan pendapatan gitu. Dimana menggunakan scatter plot untuk membuktikan bahwa ada gitu keterhubungannya antara kuantitas dengan pendapatan gitu. Oke, next. Kayaknya kita langsung aja nih. Oh ya, kita belum ke data setnya. Nah, ini data set kita yang udah di cleaning. Tuh. Situ kita lanjut ke, nah, kita lanjut di sini. Kita langsung ke analisis kita. Analisis yang pertama kita, dimana kita tuh kapan sih tepatnya momen puncak maupun titik terendah penjualan perusahaan ini di setiap tahunnya gitu. Teman-teman bisa lihat tren pendapatan ini selama 3 tahun. Tren ini tuh bisa dibilang berulang-ulang, di mana itu adanya penurunan di kuartal pertama itu pada bulan Februari sampai April, dan naik kembali itu di bulan Juni. Tuh. Dampaknya itu apa? Dampaknya penjualan coklat di perusahaan ini tuh sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pola musiman gitu. Nah, strateginya apa? Akibatnya ya si perusahaan ini harus nyiapin gitu strategi marketing maupun diskon besar-besaran gitu di bulan Februari sampai April ini untuk gimana? Untuk nahan omset yang anjlok gitu. Nah, sebaliknya nih di bulan Mei ini kita tuh harus nyiapin barang dan kesiapan logistik kita karena di musim Juni ini itu tuh adanya lonjakan. Tuh. Oke. Habis itu yang kedua, data penjualan per negara. Ini untuk analisis pertanyaan kedua, di mana kita tuh harus tahu negara mana aja yang menjadi penyumbang omset terbesar dan mana pasar yang masih sepi gitu, tertinggal gitu. Data geografis ini tuh ngelompokin dan membandingkan perolehan pendapatan dari 6 negara operasional gitu. Yang kita tahu di mana kelompok wilayah dengan warna negara hijau ini tuh merupakan pendapatan yang tertinggi gitu. Sedangkan warna yang kuning kemudahan seperti Kanada dan New Zealand ini tuh merupakan negara yang pendapatannya itu bisa dibilang kecil. Mungkin yang disebabkan dengan adanya pasarnya itu sepi atau kurang rame. Tuh. Nah, terus dampak sama akibatnya gimana? Dampaknya penjualan di Selandia Baru maupun di Kanada ini tuh terbukti itu sangat rendah dibanding negara yang lain nih. Akibatnya apa? Akibatnya manajemen itu harus meriksa kembali. Sebenarnya apa rasa coklat yang paling disukai oleh pembeli di sana gitu. Nah, selain itu perusahaan juga harus mengalihkan sebagian dana iklan di negara-negara yang penjualannya udah tinggi kayak di Australia, India, USA sama UK. Itu negara itu dananya itu kita oper alih untuk iklan di Kanada maupun di New Zealand ini gitu, maupun promosi gitu. Biar apa? Biar gimana caranya kita menaikkan angka penjualan dan ngebuat produk kita itu lebih dikenal di negara yang masih sepi gitu. Oke, sekarang gimana caranya kita mencari top 5 produk dari 6 negara ini? Dengan pertanyaan yang ketiga itu ada dari 22 varian coklat ini, apa sih 5 produk terlaris atau pendapatan itu terbesar gitu? Apa stok yang harus yang stoknya itu harus kita terus update? Sebenarnya kita bisa top 5 produk itu kita bisa masukin ke sini. Nah, terus ini terus kita ubah ini jadi top 5. Oke. Oke. Jadi dari diagram ini tuh kita bisa tahu gitu dari semua negara yang menjadi top produknya itu, top 5 produknya itu dipimpin oleh produk coklat smooth slicky salty ini, yang dimana itu memperoleh mungkin lebih dari 16,5 miliar. Terus diikutin lagi oleh dark bites, terus white chocolate, terus peanut butter cubes sama coklat eclairs gitu.
Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya konsumen itu jadi jelas gitu, memiliki pemikiran kuat terhadap varian rasa gurih, manis maupun coklat, dark coklat gitu. Akibatnya tim produksi ini tuh harus menjadikan kelima produk ini tuh eh, menjadi prioritas. Jangan sampai stok dari 5 produk ini tuh kehabisan gitu. Karena mungkin aja dari 5 produk ini itu bisa ngerugiin si perusahaan ini. Gitu. Oke, admit consistency sales. Kita langsung aja. Dari pertanyaan ini tuh, dari visual ini tuh, untuk pertanyaan analisis itu siapa tenaga kerja atau sales yang performanya itu benar-benar konsisten untuk setiap bulannya, bukan cuma dari satu transaksi besar gitu. Nah ini tuh kita juga bisa nge-tracking sales mana nih yang nggak melakukan tugasnya, bahkan mungkin nggak mungkin nggak adanya transaksi gitu di suatu bulan gitu. Kayak di sini kita bisa langsung ngeliat sales.strutly ini dia nggak punya transaksi di bulan Maret tuh. Nah terus warna yang rada gelap ini tuh ya itu tuh menunjukkan sales ini tuh di pendapatan di bulan Juni itu besar gitu. Nah, cara kita ngeliat konsistensi salesnya itu di mana? Kita bisa ngeliat mana nih sales yang punya warna birunya itu lebih banyak, lebih dari bulan per bulan gitu. Kita bisa lihat bahwa di Ventux Well ini dia tuh lumayan banyak. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam di antara yang lainnya gitu. Jadi kita bisa tahu nih bahwa oh ya ternyata sales person yang konsisten itu salah satunya adalah Ventux Well ini. Gitu. Nah terus ini analisis yang terakhir. Dan pertanyaan, apakah jumlah volume pengiriman barang itu ke pelanggan ada benar-benar berbanding lurus dengan total pendapatan gitu. Ini oke, dari visual ini tuh ngebuktiin bahwa arah hubungan antara kuantitas barang di sumbu horizontal ini dan pendapatan di sumbu vertikal. Ini tuh kita ngeliat bahwa garis tren itu menanjak, ya kan, menanjak naik, dimana menegaskan bahwa adanya korelasi positif yang kuat gitu. Jadi grafik ini juga membuktikan bahwa semakin banyak kotak coklat yang dikirim, barang coklat yang dikirim ini semakin juga tinggi pendapatan perusahaan ini gitu. Kayak di sini nih salah satunya yaitu coklat 50% dark bites, terus ada juga yang menjadi top 5 kita itu coklat smooth silky salty ini dengan pengiriman 23.000 dan total pendapatannya itu 16 miliar lebih gitu. Oke, kita langsung ke dashboard kita. Oke, kita misal nih Australia. Kita bisa tahu dari dashboard ini tuh di Australia sebenarnya apa yang produk paling laris gitu, sehingga dia tuh bisa menjadi negara yang memiliki pendapatan tertinggi gitu. Kita juga bisa tahu tren pendapatan. Kita coba. Nah, di sini kita bisa lihat nih, mulai dari tren pendapatannya, terus top 5 produknya, terus sales persennya. Nah, ini dari dashboard ini kita tahu bahwa di negara Australia ini tuh yang paling banget laris di negara Australia itu adalah coklat 50% dark bites itu. Nah terus pendapatannya kita bisa lihat itu masih sama, di mana bulan Februari dan April itu um, penurunan, lalu naik kembali itu di bulan Juni. Tapi kayaknya di bulan Juni sampai 3 bulan terakhir ini ada yang turun grafiknya. Kita bisa tahu juga nih sales personnya itu, ini yang kosong-kosong ini tuh sales yang nggak melakukan penjualan ataupun nggak ada transaksi di bulan itu sama sekali. Itu kita bisa nge-tracking nih. Terus mana sales person yang pendapatannya setiap bulan itu banyak.
Mungkin sini salah satunya yang terbesar itu Mallory Waber. Itu di bulan Maret itu sampai 1,4 miliar lebih. Oke, terus kita coba di negara Kanada. Nah, di negara Kanada itu top produknya itu adalah coklat smooth silky salty. Tuh. Nah, tren pendapatannya dia malah 3 bulan terakhir itu benar-benar ada peningkatan. Di bulan Juni itu turun, di bulan Juli dan Agustus. Di bulan Juli itu malah peningkatannya drastis selama 3 tahun itu. Tuh. Kita juga tahu lagi nih di sini salespersonnya siapa yang menjadi top. Kalau dilihat cuma misal di bulan Februari siapa sih top yang paling top salesnya, itu kita bisa langsung lihat, kita bisa langsung tahu gitu. Nih, ternyata salesnya itu Beverly Moffett itu di bulan Februari itu sampai 1,8 miliar gitu. Sekian dari presentasi dashboard kita. Nah, itu ada story lagi. Nah, ini story pertama di mana pendapatan tahunan ini terus bertumbuh, tapi ada pola musiman yang berulang. Seperti saya bilang tadi di kuartal pertama bulan Februari sampai April ini itu penjualan itu merosot, terus naik lagi di bulan April sampai di bulan Juni puncaknya. Tuh. Story yang kedua, nah di mana kita tahu Australia itu memimpin pasar globalnya sampai 53,6 miliar. Tuh. Sebaliknya sedangkan di Kanada dan di Selandia Baru ini adalah 4,48 miliar tercatat sebagai wilayah terlemah, mungkin sepi. Nah, rekomendasinya adalah mengalihkan anggaran pemasaran untuk mendorong penjualan secara besar-besaran di kuda negara tersebut. Tuh. Nah, story ketiga, jadi dari 22 varian yang awal tadi kita sebelum filter itu, jadi terbukti bahwa kelima produk itu tuh ada pada coklat smooth silky salty, 15% dark bite, sweet chocolate, peanut butter cubes, terus sama coklat eclairs. Tuh. Nah, ini merupakan kinerja sales terbaik dibuktikan oleh konsistensi warna biru gelap setiap bulannya itu, bukan dari lonjakan sesaat gitu. Jadi matriks ini tuh berhasil mendeteksi anomali krusial kayak nol transaksi seperti saya bilang tuh tadi Dotis Strutley itu di bulan Maret tuh. Nah, rekomendasinya itu apa? Kita si perusahaan ini menerapkan sistem insentif berbasis konsisten target bulanan. Jadi setiap bulanan itu seharusnya punya targetnya. Tuh. Nah, yang kelima, oke, visual garis tren ini tuh sangat najak ya. Jadi semakin tinggi volume pengiriman box chipsnya itu kayak Smooth Silky Salty ini, semakin besar juga pula pendapatan kita si perusahaan ini gitu. Jadi operasional itu terbukti sehat. Jadi operasional ini si perusahaan ini itu terbukti sehat tanpa adanya kerugian margin gitu. Dari diskon-diskon berlebihan gitu. Nah, rekomendasinya itu mungkin lebih meningkatkan strategi penjualan dalam kuantitas besar kayak mungkin sistem grosir maupun promo bundling gitu untuk terus meningkatkan profitabilitas si perusahaan ini. Tuh. Oke, jadi kita langsung aja ke simpulannya. Simpulannya nih. Dari semuanya itu, ternyata kesimpulannya itu adalah operasional perusahaan ini terbukti sehat dan menghasilkan profitabilitas yang tinggi melalui model penjualan bervolume besar. Tapi arus kasnya itu rentan terhadap pola penurunan musiman yang selalu terjadi di kuartal pertama, Februari maupun April. Itu kalau dari secara keseluruhan tahun gitu. Nah, untuk memaksimalkan pendapatan jangka panjang, manajemen harus mendorong strategi yang harus menarik untuk promosi besar di awal tahun gitu. Dan merealokasikan anggaran ke pasar yang tertinggal seperti Kanada dan Selandia Baru. Tadi kan ada negara dua ini tuh tertinggal gitu. Pendapatannya kecil gitu. Lalu mengamankan rantai pasok prioritas seperti varian top 5 produk kita, itu si perusahaan itu harus terus mengupdate produknya dan mempersiapkannya untuk di bulan Juni. Nah, terus si perusahaan ini tuh harus memperlakukan sistem insentif sumber daya manusia yang berfokus untuk konsistensi pencapaian bulanan untuk mencegah anomali transaksi kosong di lapangan gitu. Kayak seperti yang tadi salah satu sales kita
Itu si Dottie Strutley itu gitu. Kayaknya sekian dari pemaparan saya. Kalau ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyebutannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.